Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Hebat kelas 5B. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apapun. Nah, jumpa lagi pada hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2020. Tugas hari ini adalah kita menginjak pada pembelajaran 2, tema 1, subtema 1. Ya, mari kita buka buku siswa pinjaman dari sekolah itu, buku siswa tema 1. Kita buka halaman 3. Sembari itu kalian bisa mengambil buku PR tema 1. Kalian buka untuk pembelajaran satunya dulu. Mohon maaf karena kemarin kita baru membahas tentang muatan pembelajaran IPA. Jadi hari ini kita akan membahas atau akan belajar tentang bahasa Indonesia, yaitu tentang menentukan pokok pikiran dan kalimat penjelas. Sudah siap ya? Sambil dibuka bukunya, buku siswa tema 1 halaman 3. Di situ ada bacaan dengan judul organ gerak manusia dan hewan. Nah, dalam teks bacaan tersebut ada beberapa paragraf. Kita hitung bersama-sama ya. Ada berapa paragraf ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 paragraf. Di sini ada beberapa ciri khusus paragraf, yaitu bentuk penulisannya agak menjorok ke kanan. Lihat ya, begini. Jadi pada bacaan organ gerak manusia dan hewan ini terdiri dari 5 paragraf. Nah, dalam paragraf ini nanti, dalam satu paragraf ini terdiri dari beberapa kalimat, yang mana satu kalimat itu ditentukan dengan diakhiri oleh tanda titik. Jadi misalnya ini satu kalimat, kita tentukan dulu mana kalimat pertama. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, ini sudah disebut dengan satu kalimat. Dalam pembuatan satu buah paragraf itu minimal ada 3 kalimat. Nah, untuk paragraf pertama mari kita hitung ada berapa kalimat ini? 1, 2, 3. Nah, jadi untuk paragraf pertama sudah memenuhi menjadi syarat membuat paragraf. Kemudian kita akan menentukan yang namanya yaitu pokok pikiran. Pokok pikiran bisa disebut dengan ide pokok ataupun gagasan pokok, sama ya. Biasanya untuk mempermudah itu bu guru singkat IP. IP itu kepanjangan dari ide pokok. Pokok pikiran atau gagasan pokok itu sama saja. Pokok pikiran itu adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Pokok pikiran tersebut terdiri dari satu ya, dalam satu paragraf hanya ada satu pokok pikiran. Nah, ide pokok dan itu pasti terletak pada kalimat utama. Kalimat utama itu memuat ide pokok. Kalimat utama dalam sebuah paragraf itu terdiri dari 3 jenis, yaitu bisa deduktif, itu kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Kemudian deduktif yang awal paragraf ya. Kemudian induktif itu yang terletak pada akhir paragraf. Kemudian ada deduktif induktif itu yang terletak di tengah-tengah paragraf. Jadi kalimat utama itu dibagi 3, deduktif, induktif, dan deduktif induktif. Kemudian kalau dalam satu paragraf ini kita cari bersama-sama. Untuk paragraf pertama kita tentukan ide pokoknya. Sudah dibaca ya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, ide pokoknya apa ini? Ide pokok paragraf pertama adalah salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalau kita sudah menentukan ide pokok, jadi kita sekarang akan menentukan yaitu kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas. Ide pokok itu
terdapat pada kalimat utamanya tadi ya. Ini kalimat utama. Nah, sudah terdapat ide pokoknya. Kemudian kita menentukan kalimat penjelas. Kalimat penjelas berarti yang tidak termasuk dalam kalimat utama. Jadi yang kalimat pertama ini termasuk ide pokok. Jadi yang lainnya adalah kalimat penjelas. Jadi kalimat nomor 2 dan 3 dalam paragraf 1 ini merupakan kalimat penjelas. Nah, sudah jelas belum? Jadi bedanya kalau ide pokok itu adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Nggih. Ide pokok itu bisa disebut juga pokok pikiran atau gagasan pokok. Kemudian kalimat utama itu pokok pikiran dalam sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Nah, jadi gagasan pokok tadi terdapat dalam kalimat utama. Kemudian selain kalimat utama ada kalimat penjelas yang tidak termasuk ke dalam kalimat utama adalah kalimat penjelasnya tadi, yaitu untuk paragraf pertama. Kebetulan ini ide pokoknya pada kalimat nomor 1. Ini merupakan kalimat utama. Kemudian kalimat yang nomor 2 tadi dan nomor 3 termasuk kalimat penjelas. Nah, sekarang kalau sudah, tugas kalian adalah mencari ide pokok pada buku PR tema 1, subtema 1, pembelajaran 1, halaman 3. Mari beraktivitas 1 itu ada teks bacaan organ gerak manusia dan hewan. Nah, di situ kalian lihat ya, nanti di mari beraktivitas 1 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 paragraf. Kalian tentukan kalimat utamanya. Yang kedua kalian tentukan pokok pikiran. Yang ketiga menentukan kalimat penjelas. Jadi ada 3 tugas pada mari beraktivitas 1 berdasarkan teks bacaan berikut ini. Kalian tentukan yang pertama kalimat utama, kalimat penjelas, kemudian pokok pikiran. Lalu tugas berikutnya yaitu pada buku siswa, kembali ke buku siswa tadi tema 1 halaman 12. Jadi pembelajaran 2 ini. Nah, di sini ada 3 buah gambar. Ini adalah hewan kelinci. Jadi nanti kalian membuat 1 paragraf saja. Setiap gambar kalian buat 1 paragraf. Ingat ya, ciri-ciri paragraf tadi, penulisannya agak menjorok ke kanan. Kemudian 1 paragraf minimal terdiri dari 3 kalimat. Nah, itu ya anak-anak. Mari kita mulai belajar untuk hari ini. Semangat untuk belajar. Semoga kita diberi kelancaran, kemudahan dalam belajar. Tetap semangat selalu, jaga kesehatan. Tidak perlu pergi keluar rumah kalau tidak ada keperluan yang sangat penting. Cukup sekian dari Bu Yani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.